Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar untuk semuanya? Sobat Muslim, Sejak Siar 90,2 DN FM, kami hadir untuk Anda. Alhamdulillah perdana untuk bulan Mei sekarang 2026 ada talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi. Alhamdulillah tema yang akan kita bahas untuk talk show hari ini adalah tentang kebersihan tangan, lindungi diri dan juga sesama. Dan alhamdulillah untuk narasumber juga sudah hadir meskipun sedikit kegerahan, nampak beliau sangat semangat sekali ya untuk ngobrol-ngobrol kita di talk show hari ini bersama Ibu Erli Rafinska, Escape Nurse di RSUD Sekarwangi, dan juga rekan-rekan sudah siap tentunya. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat dong meskipun cuacanya agak kurang. Iya, panas banget ya akhir ini ya kita cuacanya. Iya deh. Oke. Ya Ibu, yang akan kita bahas untuk pagi hari ini talk show kesehatan tentang kebersihan tangan, lindungi diri dan juga sesama. Mungkin nanti ada caranya seperti apa. Betul. Terus contoh yang baik cuci tangan itu seperti apa. Betul. Kita mulai saja, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Erli Rafinska. Saya seorang IPCN Rumah Sakit Sekarwangi. Saya berada di bawah komite PPI. Kebersihan tangan itu adalah cara untuk membersihkan tangan dari kuman, mikroorganisme, dan bakteri. Jadi kebersihan tangan itu biasanya kan kalau dikenal tuh hanya cuci tangan saja ya. Tapi kita itu kebersihan tangan itu dengan dua cara. Yang satu itu kita menggunakan air mengalir dan sabun, atau kita sering sebut dengan hand wash. Dan cara kedua itu yang sering sekali digunakan adalah menggunakan berbasis alkohol atau itu dengan hand rub. Masing-masing itu kalau misalnya tangan kita tampak kotor sekali, itu tidak bisa menggunakan dengan hand rub, tapi harus dengan hand wash atau di bawah air mengalir. Kalau secara langkahnya menurut WHO tahun 2009, mencuci tangan itu atau kebersihan tangan itu ada 6 langkah. Jadi ya nanti itu akan kita praktekkan ya, karena kalau hanya disebutkan saja nanti tidak lihat dan terkena bagaimana 6 langkah cara cuci tangan yang tepat dan benar gitu ya. Terus kalau untuk waktunya lebih singkat dengan menggunakan hand rub, dia di 20 sampai 30 detik. Kalau hand wash dia 40 sampai 60 detik. Kenapa kita harus memperhatikan kebersihan tangan? Karena dengan kebersihan tangan ini itu akan membunuh kuman 80%. Jadi bisa memutus mata rantai infeksi yang ada. Misalnya ini ada kuman nih di tangan kita. Terus kita mau habis buka pintu, atau misalnya habis megang meja, terus kita mau makan gitu ya. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, si kuman yang ada di sini akan masuk ke mulut kita, atau kita gosok-gosok hidung gitu kan. Nah itu juga kita akan masuk. Makanya kenapa kebersihan tangan itu sangat penting, bisa melindungi diri sendiri dan juga dengan sesama. Minimal memutus mata rantai infeksi yang ada. Itu cara mudah sekali. Nggak usah kita dengan beli misalnya gitu yang susah-susah gitu, nggak usah gitu. Jadi kan membersihkan tangan itu adalah cara sangat mudah dan praktis untuk yang mudah, yang praktis aja dulu ya, nggak usah yang berat-berat dulu aja. Dan itu konsisten. Betul, dan itu dilakukan dengan tepat dan benar. Jadi nggak biasanya kan cuma gini, sudah aja gitu. Nah nanti kita akan perlihatkan bagaimana 6 langkah cara cuci tangan atau kebersihan tangan yang tepat dan benar menurut WHO 2009. Mudah-mudahan nanti bisa seluruh masyarakat bisa mempraktekannya, bisa menggunakannya, mengaplikasikannya, sehingga meminimalkan terjadinya penularan infeksi gitu. Misalnya ada yang batuk atau mencret atau diare, itu kita kadang suka lupa. Kalau kita mencuci tangan, minimal si kuman itu tidak akan masuk ke tubuh kita. Gitu. Jadi Ibu. memang ada cara seperti apa cara cuci tangan, tangan seperti yang benar. Betul. Itu. Ya mungkin kita tidak hanya bisa untuk memperjelas, tapi harus dengan prakteknya. Betul, harus dengan prakteknya. Nanti boleh Ibu dipraktekkan karena kita juga live ya. Dan juga 90,2 DN FM. Kalau kebanyakan kalau kita ibu-ibu ya, ibu-ibu dan kita biasa gini aja gitu. Betul. Dan memang harus diperhatikan pada saat kita mau mencuci tangan itu tidak ada perhiasan. Karena perhiasan ini menyimpan kuman dan susah dibersihkan. Yang kedua,
itu kuku tidak panjang. Tidak panjang. Betul. Jadi kadang kita kayak kalau di rumah sakit ya kayak anak-anak sekolah tuh bu guru-guru suka lihat, Betul. oh ini kenapa kukunya panjang gitu ini gitu. Jadi memang tidak boleh, itu hal-hal yang harus sangat diperhatikan sekali. Jadi biar efektif Iya, kita betul. kebersihan tangan kita, nyuci tangannya. Mungkin cara perawatan cuci tangan kepada orang tua dan juga anak-anak ada perbedaan nggak, Bu? Tidak sama saja kalau Sama untuk saja. langkahnya, betul. Tidak ada perbedaan. Kalau orang tua bagaimana, anak bagaimana, tidak sama. Mungkin dari sabun atau apa gitu. Kalau misalnya tidak ada reaksi alergi itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi sama lah Sama kayak saja gitu lah. kan ya. Oke deh sahabat muslim semuanya, menarik sekali untuk bahasan kita untuk pagi hari tentang bagaimana cara mencuci tangan ya secara benar. Terus kapan aja sih itu bisa kita lakukan untuk mencuci tangan nih? Oke, kalau misalnya untuk di rumah itu pada kata saat kita sebelum makan, setelah dari kamar mandi, terus setelah pegang barang gitu ya. Kalau misalnya kalau di rumah sakit sih kita ada 5 momen ya kalau untuk tenaga-tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk yang di rumah itu yang paling sering dilupakan itu kalau habis dari kamar mandi merasa sudah bersih, padahal itu belum. Misalnya habis buang air besar atau buang air kecil, itu kan merasa tangan kita sudah bersih ya dari kamar mandi. Padahal kalau belum melakukan kebersihan tangan itu sama, nempel si kumannya ada di situ. Gitu. Terutama harus dengan air mengalir. Betul. Bisa dengan hand drop kalau tangan tidak kotor tidak masalah, atau yang berbasis hand sanitizer ya kalau orang-orang sering bilangnya gitu. Padahal kalau cuci tangan dengan alkohol itu namanya adalah hand drop. Kemarin kan lagi marak COVID tuh kan. Betul. Hampir tuh ya. Sebetulnya tidak COVID aja ya untuk kebersihan tangan itu ya memang harus digunakan setiap hari, setiap momennya memang harus digunakan. Jadi memang orang itu lebih takut dengan COVID gitu ya. Padahal nggak juga. Kalau misalnya penyakit seperti hepatitis pun juga kan gitu ya, sangat menakutkan juga ya kalau kita sebut seluruh kegiatan memang harusnya kebersihan tangan itu memang harus kita itu kan kita harus aplikasikan, kita harus gunakan gitu. Kemarin kita baru mengadakan itu Bu, kan ke tanggal 5 Mei itu hari kebersihan tangan sedunia. Kita alhamdulillah Rumah Sakit Sekarwangi kemarin untuk mereminder, untuk mengingatkan kepada tenaga kesehatan sih lebihnya. Kita mengadakan juga di sini ada lomba hand hygiene juga kemarin gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk masyarakat umum biasanya kita ada lakukan cuci tangan dengan sabun itu pada tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Betul. Siap. 15 Oktober itu nanti ada biasanya itu untuk masyarakat semua itu untuk kita ingatkan bagaimana sih cara kebersihan tangan yang tepat dan benar itu gitu. Jadi itu nanti tanggal 15 Oktober. Insya Allah nanti kita di sini. Iya, di biasanya RS kita ada di Sekarwangi nanti untuk mantap. biasa pengunjung pasien gitu ya, terus penunggu di ruang rawat inap itu biasanya kita akan lakukan edukasi kebersihan tangan yang tepat dan benar. Oke, baiklah sahabat muslim semuanya, kita masih banyak yang akan kita obrolkan tentang masalah kebersihan tangan. Sementara sebelum nanti kita lanjut, kita bakal kembali dulu ke studio 1 untuk mendengarkan beberapa pariwara berikut ini. Silakan Bu Nan. Tentang kebersihan tangan, lindungi diri dan juga sesama. Bu, kalau misalkan nggak ada air sama sekali nih ya, tapi kita pengen cuci tangan bisa menggunakan apa tuh? Paling hand drop itu yang berbasis alkohol. Ya, bisa menggunakan hand sanitizer itu kan suka banyak ya di mana-mana juga. Jadi bisa menggunakan itu Ibu untuk mencuci tangannya gitu. Oke, dan nanti juga untuk pertanyaannya boleh saya tunggu di 085724188970. Kebetulan kita udah ada pertanyaan yang masuk untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Radio Dian FM. Selamat pagi buat Tevina dan juga Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Satu pertanyaan nih. Cuci tangan sebaiknya pakai sabun apa? Nah, karena kalau kita di rumah atau di wastafel atau di rumah makan, ini yang disediain tuh cuman sabun cuci piring aja Bu. Apakah itu aman untuk tangan gitu loh? Kalau sebaiknya sih kalau Maksudnya ya
tersedia itu. Iya, sebetulnya kalau cuci tangan itu sebaiknya menggunakan sabun-sabun cuci tangan biasa aja ya. Memang tidak ada merek-merek tertentu ya itu. Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak ada, ya apa boleh buat bolehlah dipakai. Daruratnya ya, itu. darurat ya. Tapi sebaiknya sih nggak menggunakan sabun-sabun cuci tangan aja yang cair Bu, gitu. Jadi nggak ada yang harus pakai apa klorin, nggak usah, itu aja. Kecuali kalau yang punya itu alergi Bu, itu harus diperhatikan juga nanti. Gitu cocoknya nanti pakai sabunnya yang mana gitu. Kalau dari kami sih sebetulnya sabun-sabun antiseptik atau sabun-sabun cair biasa itu boleh digunakan Bu. Nah kalau misalkan selain tadi dengan sanitizer dan Iya. juga sabun cair, dengan tisu basah bisa nggak Bu? Oh nggak bisa. Kalau tisu basah itu dia fungsinya nanti tidak membersihkan tangan. Oh, jadi nggak Malah bisa? nggak bisa Bu. Sebetulnya tisu basah itu nanti malah memperitukan kuman-kuman di situ dia gitu. Kalau tisu basah itu jadi harus saling mengalir atau dengan hand rub gitu. Jadi tidak direkomendasikan untuk cuci tangan pakai tisu basah gitu. Jadi kalau dengan tisu basah itu memang kuman-kumannya tetap aja Ya, nempel ya. hanya sekilas seperti bersih saja ya, Iya. padahal kumannya masih nempel di situ. Apalagi kita gosok-gosok nanti. Iya. Terus si tisu basahnya tidak ganti lagi, satu itu dipakai. Wah, udah aja. Iya, makin aja numpuk di situ gitu. Makin melebar ya Bu. Betul. Jadi memang sebaiknya hand rub yang berbasis alkohol gitu ya. Oke. Cara membersihkan tangan boleh dipraktekkan. Boleh. Kan, sobat muslim dan juga untuk rekan-rekan kita yang ada di luar yang lagi nonton live IG-nya juga Iya. bisa tahu gitu cara cuci tangan, langkah yang pertama itu Oke, seperti ya. apa yang benar. Kita ada 6 langkah ya menurut WHO tahun 2009. Itu adalah pertama kita menggunakan berbasis alkohol dulu aja ya, atau dengan sebut hand rub. Itu waktunya adalah 20 sampai 30 detik. Jadi kalau kita 6 langkah itu, satu langkahnya itu hitungan kita di 4 biasanya ya. Jadi yang pertama adalah menggosok daerah telapak tangan ya. Menggosoknya tidak begini, tapi begini. Begini. 1, 2, Oke. 3, 4. Ini langkah pertama. Yang kedua adalah menggosok belakang punggung jari. Oke, sela jari. Bukan punggungnya. punggungnya Sela dulu. jari yang ketiga. Iya, punggungnya dulu nanti. Ini bergantian ya. 1, 2, 3, 4. Tidak begini Oh. atau begini. Enggak. Jadi kita area ini yang akan kita bersihkan. Iya, iya. 1, 2, 3, 4 bergantian. Nah, 1, 2, 3, 4. Langkah ketiga baru sela-sela jari kita bersihkan. Nggak begini ya, kadang aku suka begini atau ini. Nggak, jadi 1, 2, 3, 4. Ini kita area ini kita bersihkan. Gitu. Ya, yang keempat adalah daerah mengunci. Cukup 1 kali saja kalau mengunci. Oh, iya. Nah, ibu jari ini tidak usah membersihkan ini karena sudah bersih. Oh, ini. Cukup gini. 1, 2, 3, 4. Kelima adalah menggosok punggung jari. 1, 2, 3, 4 bergantian. Bergantian. Betul. Set, 2, set, 3, 4. set. Yang terakhir adalah ujung jari. Ujung jari. Bukan ujung kuku ya. Kuku harus pendek ya. Kuku harus pendek, ini ujung jari. 1, 2, 3, 4. 3. Mudah. Mantap ya. Ya, simple tapi bisa membunuh kuman 80%. Nah, itu dia untuk cara membersihkan tangan yang baik dan benar itu seperti itu. Jadi ada 6 cara. Langkah, betul. Kalau misalkan yang keburu-buru biasanya Kalau tindakannya kita sering lakukan, walaupun terburu-buru itu sudah biasa. Sudah biasa. Gampang. jadi mungkin gimana kebiasaan. Betul. Kadang kalau misalnya tidak biasa kan jadi lama ya. Ini ke 1. Apalagi ya? Bingung ya, akhirnya gini lagi. Jadi memang harus dibiasakan Bu. Makanya nanti kita akan coba kampanye terus-terusan gitu ya untuk mengingatkan biar kalau sering diingatkan minimal tahu oh iya seperti ini gitu. Oke, jadi seperti itu dia sobat muslim semuanya. Boleh nanti yang mau bertanya silahkan bisa langsung ke nomor studio. Dan ada satu pertanyaan kembali yang masuk. Halo, selamat pagi buat ibu. Boleh bertanya nih. Anak saya kemarin mainin busa sabun yang ada di mesin cuci. Nah, busa tersebut tercampur sama pemutih. Yang awal dia gatal satu aja yang bentol. Nah, sekarang bentolnya banyak. Harus bagaimana ini katanya? Kalau itu mungkin ada reaksi alerginya dari si sabun itu ya. Kalau itu baiknya sih diperiksa kali ya Bu ya. Karena untuk kebersihan tangan pun hanya pada saat
itu saja dilakukannya gitu. Kalau sudah terjadi penyakit atau misalnya reaksi alergi seperti bentol itu, lebih baik diperiksakan saja ibu karena takutnya melebar dia. Gitu ya, mungkin dari sabun pencuci bajunya itu dia tidak cocok apalagi anak kecil. Sensitif Iya kan? betul, kulitnya sensitif gitu ibu. Apalagi kan dari mulai satu bentol sampai sekarang. Ya terus dia garuk banyak, kan. nah. Diperhatikan juga, dilihat kukunya panjang atau tidak. Makanya itu salah satu, memang kuku tidak boleh panjang itu ya seperti itu Bu. Karena dia menyimpan kuman di situ. Kita gosok sini, pindah lagi ke yang bersih. Kita pindah lagi, akhirnya tersebar di situ. Gitu. Jadi betul-betul kebersihan tangan itu kalau kita lakukan itu akan meminimalkan penularan penyakit atau infeksi yang ada. Jadi kita tadi sudah kita praktekkan juga ya bagaimana caranya untuk melakukan kebersihan tangan yang tepat dan benar. Jadi ada 6 langkah. Itu kalau misalnya kita lakukan itu waktunya hanya 20-30 detik, tidak lama. Jadi harus dibiasakan. Kalau misalnya tidak dibiasakan memang jadi agak bingung, langkah pertama apa ya, langkah kedua apa ya gitu. Jadi kalau misalnya kita gunakan itu hanya 20-30 detik saja gitu ya, yang 6 langkah itu gitu ya. Ada batasnya nggak Bu, misalkan untuk cuci tangan apa memang harus yang penting mungkin kita setelah beraktivitas atau kita Betul. bersentuhan dengan benda. Ya, kalau tangan kita betul-betul terlihat kotor, itu tidak bisa menggunakan dengan hand rub, tapi menggunakan dengan sabun dan air mengalir. Tapi kalau tangan kita dirasa tidak kotor, itu bisa dengan menggunakan hand rub saja. Gitu. Untuk perawatan tangan sendiri bisa menggunakan pelembab tangan, misalkan? Kalau untuk perawatan tangan Setelah boleh, Bu. cuci, Boleh, tapi maksudnya kalau misalnya si tangan ini tidak ada reaksi alergi, itu biasanya tidak akan merusak tangan ya. Misalnya kayak gini, ada yang bertanya juga kadang, Bu, berapa kali sih kalau kita harus menggunakan hand rub langsung ke hand wash atau dari hand rub ke yang air mengalir atau sabun, itu tidak ada batasannya. Jadi kalau selama kita tidak ada reaksi alergi, itu boleh digunakan sesuai dengan momen-momen yang tadi. Oh, kita habis pegang ini nih, debu ya, kita lakukan. Karena debu itu salah satu cara penularan bakterinya ada di situ. Gitu. Jadi ada udah 10 kali kita pakai hand rub, kita harus pakai air mengalir enggak juga. Jadi tidak ada aturannya seperti itu. Gitu. Oke, kembali ada satu pertanyaan nih Bu ya. Ini seorang ibu memiliki bayi atau balita, untuk sabun cuci tangan ini apa ada sabun yang memiliki kandungan yang khusus? Kalau misalnya maksudnya untuk cuci tangannya kan, bukan untuk ke bayinya atau untuk ke bayinya? Tahu ini belum ada sih, coba. Kalau misalnya untuk cuci tangannya saja, selama ibunya tidak menimbulkan reaksi alergi. Oh, ibunya katanya. Kalau ibunya sih tidak usah ada yang misalnya yang seperti apa, nggak usah. Biasanya sih kandungan-kandungan untuk sabun cuci tangan itu mereka sudah sesuai gitu, kecuali saya bilang tadi yang bisa menimbulkan reaksi alergi atau iritasi kulit itu yang harus diperhatikan. Jadi harus lihat kita ini pakai sabun yang mana yang bisa mengakibatkan iritasi kulit kita, itu jangan dipakai. Tapi tidak ada tidak ada kandungan khusus atau merek-merek tersendiri yang ini baiknya seperti ini, enggak juga sih. Gitu. Oke, jadi seperti ibu-ibu ya untuk perawatan juga untuk bayi gitu. Apalagi kan. kalau bayi kalau mau atau yang diberikan susu formula ya. Iya. Itu sebelumnya harus wajib melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan. Karena pada saat kita akan memberikan susu formula tersebut, itu akan memasukkan kuman kalau kita tidak bersih tangannya, gitu ya. Jadi betul-betul itu harus dilakukan pada saat kita akan membuat susu formula. Dan ASI pun biasanya kita kan memberikan juga ya. Itu juga harus melakukan kebersihan tangan. Karena itu kan masuk langsung ke anak tersebut. Gitu. Jadi benar-benar harus higienis itu ya. Sebetulnya bersih sih ya, tepat dan benar gitu. Kembali ada satu pertanyaan, untuk hand gloves atau sarung tangan mencuci area yang sangat kotor, sebaiknya ini memakai sarung tangan berbahan dasar apa? Kan ada plastik, ada lateknya juga gitu loh Bu. Untuk membersihkan daerah apa? Daerah yang paling kotor. Yang paling kotor. Yeah. Kalau misalnya
bagian tubuh. Kalau untuk sarung tangan itu bisa disarankan sarung tangan yang karet ya, yang biasa itu ada di kita itu, bukan yang plastik. Kalau yang plastik biasanya untuk ke makanan ya. Gitu. Tapi tidak disarankan juga kalau kita menggunakan sarung tangan, sayang nih, kita cuci tangannya pakai sarung tangan aja, itu tidak boleh sama sekali. Nah, jadi pada saat kita sudah menggunakan sarung tangan itu harus dibuka dan dibuang. Kita lakukan lagi kebersihan tangan atau cuci tangannya dengan tangan terbuka, tidak ditutup oleh sarung tangan. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh kebersihan tangan menggunakan sarung tangan. Gitu ya. Di sarung tangan itu hanya alat pelindung diri kita untuk terhindar dari seperti ya kuman juga ya. Tetapi tidak boleh. Jadi sayang nih ya, kita baru misalnya sarung tangan ini kita baru membersihkan daerah paha. Kita nanti membersihkan lagi si adiknya nih sekalian. Udahlah cuci tangannya pakai sarung tangan, itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Jadi sarung tangan itu harus sekali pakai. Jadi sama aja kalau misalnya kita bisa ini ke adiknya, terus ke kakaknya, kita cuci tangannya pakai sarung tangan, itu sama aja. Tidak mengitukan kuman, tapi memindahkan kumannya. Betul. Jadi sama sekali tidak boleh. Tidak disarankan sama sekali untuk kebersihan tangan menggunakan sarung tangan. Jadi tetap harus dengan tangan kosong. Betul, gitu Ibu. Biar lebih efektif dan gampang juga sih, nggak ribet gitu. Ya kalau cuci tangan pakai sama aja. Yang dalamnya juga terlindungi. Ini nggak itu sih, cuman sarungnya aja mungkin. Betul, terlindungi buat kita sendiri ya, buat yang lainnya tidak terlindungi, tidak aman juga. Biasanya itu kami tegaskan di tenaga-tenaga kesehatan gitu ya, bahwa tidak boleh setelah teman-teman gunakan sarung tangan harus dibuka, lakukan kebersihan tangan, tidak menggunakan sarung tangan. Gitu. Jadi sekali pakai. Betul, sekali pakai. Boleh berulang. Kebanyakan nih, bukan kebanyakan ya. Mungkin aduh sayang nih baru cuci dulu, ayo dijemur dulu, buat ntar aja gitu kan. Nggak bisa itu, tidak boleh. Nah, kayak gini, udah deh kita pakai sarung tangannya, kita cuci tangan aja pakai sarung tangan gitu kan, nanti bersih. Itu enggak sama sekali, malah membiarkan kuman itu di situ berkembang. Gitu. Jadi seperti itu sahabat muslim ya, untuk selalu sehat dan terjaga. Jadi tangan itu harus memang benar-benar bersih. Untuk perawatan kuku sendiri, untuk membersihkan kuku, kira-kira ada waktunya nggak Bu? Misalkan untuk sebulan sekali atau berapa gitu? Kalau di kami itu tidak boleh ada kuku, jadi tidak ada perawatan kuku. Jadi kuku itu harus pendek. Ya, karena kuku itu salah satu kuman berkembang biak di situ. Makanya tidak boleh kuku panjang. Jadi tidak ada perawatannya gimana ya? Ini suka pedicure, kalau di kami tidak boleh. Nggak ada. Ya tidak ada sama sekali. Kuku harus pendek. Jadi tidak, itu berlaku untuk seluruhnya. Kebayangkan ya kalau kita misalnya mau ituin anak kukunya panjang gitu kan. Tahunya juga satu juga keamanan buat anaknya gitu ya. Terus kebersihannya, karena nggak bisa kita kebersihan tangan itu dengan kuku yang panjang itu tidak akan efektif gitu. Jadi tetap si kuman itu akan nyumput istilahnya ya. Jadi nyimpan di situ di dalam kuku tersebut gitu. Jadi ya kadang kalau teman-teman di rumah sakit itu suka ada polisi, ada bu guru gitu ya, karena kami pasti akan selalu periksa kukunya tidak boleh panjang. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu sekarang, ibu-ibu zaman now itu kan ya, kuku-kukunya itu tetap aja gitu ada. Terus bagaimana itu cara merawat bayinya atau anaknya kayak gitu kan? Jadi itu lebih mementingkan apa gitu ya, gaya atau seperti estetika apa gitu? Ya sebetulnya ya, kecuali mungkin kalau ada yang membantunya, datang kukunya pendek ya itu tidak jadi masalah gitu. Jadi di kami itu tidak ada perawatan kuku, karena kuku tidak boleh panjang. Gitu. Itu harga mati. Tidak boleh panjang. Tidak boleh panjang. Ada satu pertanyaan kembali yang masuk untuk mana? Iya. Ada satu pertanyaan. Ini orang yang cuci tangan berulang kali secara berlebihan seringkali dikaitkan dengan obsesif ya, kompulsif disorder atau OCD, tipe kebersihan atau kontaminasi. Pendapat ini apa betul nggak Dok? Sebetulnya sih nggak juga ya. Kalau kita sesuai dengan momen-momennya, jadi nggak gini juga ya. Kita nggak ngapa-ngapain cuci tangan. Kita baru juga bersebelahan tapi tidak memegang, cuci tangan, nggak begitu juga. Jadi memang ada momen-momen tertentu kapan kita melakukan cuci tangan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya
parnoid ya, mungkin kadang suka disebutnya, saya parno, takut jadi selalu cuci tangan, nggak ngapa-ngapain juga cuci tangan, ya nggak gitu juga kayaknya ya. Gitu. Itu sih terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau misalnya memang kadang malah yang banyak itu yang melupakan gitu Iya. loh. Jarang ada yang berlebihan mencuci tangan, itu jarang sekali ya. Banyaknya malah yang melupakan ya. Jadi udah ini kadang udah beres-beres di rumah, terus anaknya nangis bikin susu, langsung ya, tapi kita lakukan cuci tangan. Padahal di sini adalah tempat bersembunyinya kuman-kuman, bakteri-bakteri. Jadi kenapa kadang kita sebut tanganmu adalah pistol pembunuh, gitu ya, karena memang dari tangan ini kita bisa menyebabkan infeksi banyak gitu. Jadi segala bakteri itu ada di tangan. Ya, kalau kita lihat gitu di mikroskop itu ada di sini. Iya. Bakteri itu ada. Makanya kalau kita lakukan kebersihan tangan yang tepat dan benar, kita lihat itu memang minimalkan bakteri yang ada. Gitu. Jadi ini adalah media transfer kuman ke kita. Iya, jadi seperti itulah ya Betul. sobat muslim semuanya. Meskipun kita udah anggap, aduh tangan aku bersih, Iya, kan gitu. kita nggak tahu ya, Betul. yang kita pegang, Nah. yang kita ambil atau yang kita Betul. itu terdapat bakteri. Iya. Cara membedakan adanya bakteri atau enggaknya gimana sih? Kalau secara kasat mata sih tidak terlihat ya Bu ya. Tapi kita akan tahu, misal nih kayak saya tidak yakin meja ini bersih ya. Terus kita pegang. Setelah itu kita keluar mau makan. Nah, kita dilakukan kebersihan tangan. Itu insya Allah memang ada pasti bakteri, karena kan ini tidak bersih gitu ya. Jadi Iya. sumber penyakit, juga sumber bakteri juga di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ini, oh ya tadi habis megang meja atau habis megang pintu ya, itu handle pintu, kadang suka luka dibersihin ya. Iya. Kalau saya di rumah Iya. kadang. Tapi kalau begitu sekarang sih saya jadi ingat, oh ya handle pintu terus selalu dibersihkan. Dan kadang di situ kan semua orang kalau buka pintu pasti pegang handle pintu. Terus kita dilakukan gitu ya. Terus ada yang habis batuk pegang pintu, terus kita juga pegang. Setelah itu kita gosok-gosok mata atau hidung, itu kuman bayangin pasti masuk. Penyebaran. Betul, penyebaran infeksi di situ. Terutama di area publik, Iya, memang harus betul. dijaga betul itu. Gitu. Jadi Bu, untuk hand sanitizer sendiri kan ada dua macam ya, Iya. cair sama gel. Iya. Kira-kira yang lebih apa ya? Bukan lebih bagus atau lebih ya, efektif betul. yang ini? Yang lebih mana efektif itu kita gunakan hand dropnya itu yang cair ya, Yang yang cair. berbasis alkohol. Karena yang gel itu tidak efektif untuk membersihkan juga, karena dia nempel ya, dan biasanya tidak ada alkoholnya mereka itu. Jadi memang gunakan lebih baik yang cair. Jadi kita rekomendasikan itu biasanya untuk hand drop itu adalah yang cair. Kan penggunaan sanitizer yang kayak disemprot tuh kayak cair Iya. itu, kan langsung kering gitu Bu ya? Iya. Itu aman ya? Insya Allah aman. Aman. Iya, kecuali kalau kata saya juga kalau ada yang memang dia alergi dan mengiritasi kulit, itu harus diperhatikan gitu ya. Dari rekan-rekan kami pun ada beberapa juga memang yang alergi, itu biasanya nanti kita carikan yang betul untuk kulit alergi gitu ya. Jadi lebih efektifan yang cair gitu, Iya, daripada betul. yang gel gitu Gel, kan. betul. Oke, kembali ada satu pertanyaan kembali untuk siang hari ini. Kalau lagi flu dan pilek batuk ini Dok ya, bagaimana untuk kebersihan tangannya? Nah, kita kan biasa hanya pakai tisu aja gitu. Kalau misalnya batuk, pilek itu memang hanya membuang itunya memang dengan tisu ya, tapi tetap lakukanlah kebersihan tangan. Setelah kita buang tisunya, lakukanlah kebersihan tangan. Jadi si kuman itu tidak nempel di tangan kita. Nah, yang lupa itu setelah kita membuang itunya, terus kita buang, terus kita lupa nih membersihkan tangan. Kita kadang kan suka berair ya mata ya. Si tangan ini jalan ke mata, jalan ke hidung gitu ya. Nah, itu. Terus kadang kalau yang lupa lagi, anaknya minta tolong nangis, dia usap lagi mata anaknya ya. Bayangkan ini kuman yang ada di tangan kita ditransferkan ke anaknya. Jadi lakukan saja kebersihan tangan yang tepat dan benar 6 langkah itu. Jadi setelah itu kita ingat tadi kita habis buang tisunya ya, bekas yang ingus tadi, lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Gitu. Setelah itu ya sudah aktivitas kembali. Ini biasanya kalau lagi flu dan batuk, tisu kan suka enggak satu lembar nih aku Iya. ya, suka agak Banyak tebal gitu. ya. Misal kayak gitu. Iya. Terus udah bukan disimpan Buang. dulu. Nanti kalau enggak dibuang. Oh, janganlah. Nanti kalau misalnya tuh batuk lagi kayak gitu. Enggak, jadi kalau mau tidak usah terlalu tebal tisunya, 1 2 langsung buang. Jadi Jadi sekali sekali buang. Kalau enggak, bayangkan
kuman yang dari mulut kita itu ke tisu, kita simpan. Nah, kita simpan, itu kan berkembang biak ya di situ. Nah, terus kita pakai lagi. Ya dibalik, misalnya dibalik kan ini kan yang dalamnya ya, jadi yang luarnya. Biasa suka banyak Ya, itu tetap aja itu kumannya tetap di situ. Malah bukan jadi tambah sehat, tambah terus si kumannya berinkubasi terus ke dalam gitu. Jadi setelah pakai buang. Kayaknya nggak usah terlalu banyak 5 atau 6 ya, nggak usah 2, cukup buang. 2 cukup. Ya termasuk juga untuk pemakaian masker. Kalau kita lagi batuk pilek kan yang itu kan suka pakai masker. Ya. Batuk kan terus bisa. Gimana itu? Kalau sudah misalnya batuk di masker itu wajib harus dibuang dan diganti. Jadi tidak bisa sudah batuk kita buka simpan terus kita pakai lagi ya, itu juga bisa juga. Jadi masker itu sekali pakai kalau misalnya kita sudah batuk di masker tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya masker yang hijau itu namanya masker medis atau masker bedah ya, itu kalau misalnya tidak basah atau kita tidak batuk di situ itu maksimal bisa di 4 jam gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah batuk itu wajib harus diganti dan lakukan kebersihan tangan lagi. Pada saat kita membuka membuang, lakukan kebersihan tangan yang tepat dan benar lagi gitu. Jadi tetap kembali lagi ke tangan. Karena Makanya memang disitulah sarang betul. yang paling berbahaya bakteri ya. Iya, dia senang di Senang sini, banget. senang nyimpan di sini. Dan kita juga kadang suka lupa atau lalai ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Kita ini aktivitas biasa lagi gitu. Padahal di sini memang tangan kita itu adalah salah satu sumber penularan. Jadi memang tangan itu memang harus sangat bersih sekali. Iya. Bentar saya cari dulu. Nah, seperti kayak gini. Kayak tadi kan kita udah bahas. Kita lagi udah ngobrol nih, set gitu kan. Di depan tuh ada gorengan. Di depan tuh ada gorengan. Langsung aja ambil coba. Kalau tangan kitanya belum megang apa-apa sih nggak jadi masalah ya. Kalau sudah cuci tangan sebelumnya tadi kan kita cuci tangan nih, terus ngobrol ya ngambil gorengan ya. Tapi kalau misalnya kita sambil ngobrol pegang pulpen, terus udah gitu kita pegang kertas lagi, itu udah kotor pasti. Kita ambil gorengan, berarti kita memasukkan gorengan dan bakteri ke mulut kita gitu ya. Itu kadang yang suka lupa, makanya tadi saya agak bingung gimana ya kalau saya sering banget cuci tangan. Wah itu luar biasa banget. Luar biasa ya. Karena nomor itu karena jarang sekali, malah yang banyak itu terlupakan gitu. Untuk kebersihan tangan tuh kadang kita lupa gitu loh. Jadi seperti itu. Baik Bu, kalau melihat perjalanan waktu mungkin kita untuk tarik kesimpulan saja untuk obrolan kita di talk show kita hari ini tentang pembersihan tangan, cara membersihkan tangan. Silakan Bu. Oke, kesimpulannya adalah lakukanlah kebersihan tangan yang tepat dan benar 6 langkah. Ketika kita melakukan itu, kita akan terhindari dari kuman. Kebersihan tangan, lindungi diri dan sesama. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat Ibu yang sudah hadir, narasumber kita di talk show di RSUD Sekarwangi tentang kebersihan tangan, lindungi diri dan sesama ya. Terima kasih juga untuk sahabat Muslim dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kami di sini. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Makasih banyak sekali buat Ibu, buat Om Bima, buat Juan, buat Bapak Kodim dan juga buat Rizpi, buat Ibu Ambar Kang Juan sama Ibu Neng di RSUD Sekarwangi, dan juga untuk yang ada di studio 1 ada Ibu Nan Swastika, dan juga untuk semuanya sobat Muslim yang mendengarkan acara talk show kita untuk hari ini, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan saya Vina MG, host Dian FM, mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.